Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel. Salah satu mata kuliah di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Saya Kurniasari yang akan memandu materi pada sesi ini. Pada sesi-sesi sebelumnya, teman-teman telah mempelajari tentang jenis-jenis sediaan nano dan mikropartikel. Maka, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang karakterisasi apa saja yang perlu dilakukan untuk menjamin kualitas sediaan nano dan mikropartikel yang diproduksi. Pada sesi-sesi sebelumnya, teman-teman telah mempelajari tentang jenis sediaan nano dan mikropartikel, termasuk komponen penyusun dan prosedur pembuatannya. Ada jenis vesicle bilayer seperti liposom, transfersom, etosom, fitosom, dan niosom. Ada yang terbentuk dari lipid padat atau campurannya dengan lipid cair seperti solid lipid nanopartikel dan nanostructure lipid carrier. Ada juga yang berupa partikel monolayer seperti misel, serta nanopartikel dari logam dan polimer. Perbedaan komponen penyusun pada masing-masing nano atau mikropartikel akan menyebabkan perbedaan sifat partikel, sehingga karakterisasi yang perlu dilakukan pada masing-masing nano atau mikropartikel bisa saja sama atau berbeda. Teman-teman, mengapa sediaan nano atau mikropartikel perlu dikarakterisasi? Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa nano atau mikropartikel yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan efek yang diharapkan. Karena karakteristik nano atau mikropartikel dapat mempengaruhi fungsi sediaan dan bioavailabilitas obat yang dibawanya, sehingga pada akhirnya mempengaruhi efektivitas terapi. Jenis karakterisasi yang perlu dilakukan terhadap masing-masing nano atau mikropartikel bisa sama atau berbeda, tergantung dari jenis partikel, sifat partikel, dan tujuan penggunaannya. Namun demikian, ada beberapa karakterisasi umum yang biasanya dilakukan terhadap semua jenis nano atau mikropartikel. Pada slide berikut, teman-teman dapat melihat karakterisasi umum yang biasa dilakukan pada semua jenis partikel, meliputi karakterisasi fisik, kimia, dan fungsional. Karakterisasi fisik partikel yang biasa diuji antara lain morfologi, distribusi ukuran partikel, zeta potensial, dan luas permukaan partikel. Karakterisasi kimia yang biasa dilakukan terhadap partikel antara lain kadar zat aktif di dalam partikel, efisiensi penjerapan, dan interaksi zat aktif dan eksipien dalam partikel tersebut. Sementara itu, karakteristik fungsional yang diuji adalah pelepasan zat aktif secara in vitro dari sediaan nano atau mikropartikel. Salah satu karakteristik partikel yang penting untuk diamati adalah morfologinya. Tujuan dari pengujian morfologi partikel adalah untuk mengamati bentuk, struktur, dan permukaan nano atau mikropartikel. Instrumen yang digunakan untuk mengamati morfologi partikel dapat berbeda, tergantung dari jenis partikelnya. Untuk partikel yang berupa vesicle lipid seperti liposom dan turunannya, pengamatan morfologi biasanya menggunakan TEM. Sementara untuk partikel yang berbentuk padatan, suspensi, atau hasil liofilisasi, maka pengamatan morfologi dapat menggunakan SEM. Ukuran atau diameter merupakan salah satu karakteristik penting dari suatu sediaan nano atau mikropartikel, karena ukuran partikel akan sangat mempengaruhi kelarutan, penetrasi partikel melalui membran, serta mempengaruhi efektivitas pentargetan, terutama pada partikel yang ditujukan untuk ditargetkan ke jaringan tertentu, misal untuk jaringan tumor, berdasarkan prinsip IPR. Oleh karena itu, selain morfologinya, ukuran atau diameter dari suatu nano atau mikropartikel penting untuk diukur. Diameter partikel geometris suatu partikel dapat diukur dengan alat particle size analyzer berdasarkan prinsip dynamic light scattering. Dalam preparasi sampel untuk diukur diameter partikelnya dengan alat ini, perlu diperhatikan bahwa sampel harus berupa dispersi. Jika sampel berupa padatan atau serbuk, sampel dapat dispersikan terlebih dahulu dalam cairan yang tidak melarutkan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa konsentrasi sampel tidak boleh terlalu konsentrat atau harus cukup encer. Dari hasil pengukuran partikel dengan alat particle size analyzer dapat diperoleh hasil berupa diameter partikel
dengan volume atau intensitas tertentu. Nilai DV90 misalnya menggambarkan bahwa 90% volume partikel dalam sampel tersebut berukuran di bawah nilai diameter tersebut. Jadi, jika tertulis DV90 sama dengan 100 mikrometer, berarti bahwa 90% volume partikel di dalam sampel tersebut berukuran lebih kecil dari 100 mikrometer. Dari pengukuran diameter partikel tersebut, akan diperoleh pula data distribusi partikel berupa nilai indeks polidispersitas yang menggambarkan sebaran ukuran partikel. Makin kecil nilai indeks polidispersitas suatu sediaan, berarti bahwa partikel-partikel dalam sediaan tersebut berukuran relatif seragam atau terdistribusi homogen. Dari instrumen yang sama, kita juga bisa mendapatkan data zeta potensial partikel. Zeta potensial ini sangat berpengaruh pada stabilitas ukuran partikel. Suatu sediaan nano atau mikropartikulat dapat diprediksi stabil jika memiliki zeta potensial lebih dari plus 30 mV atau kurang dari minus 30 mV. Zeta potensial partikel yang besar mengindikasikan muatan partikel. Makin besar muatan pada permukaan partikel, maka partikel-partikel tersebut akan makin tolak-menolak. Hal ini menguntungkan karena dapat mencegah partikel bergabung membentuk partikel yang lebih besar. Untuk mikropartikel seperti serbuk inhalasi yang digunakan intrapulmonal, ukuran partikel geometris tidak dapat menggambarkan deposisi serbuk di paru-paru. Dalam hal ini, ukuran partikel aerodinamis lebih menggambarkan deposisi serbuk inhalasi tersebut pada saluran pernapasan. Untuk mengukur ukuran partikel aerodinamis digunakan alat cascade impactor. Dari pengukuran ini akan diperoleh nilai fine particle fraction atau persen FPF dan median mass aerodynamic diameter atau MMAD. Dengan alat scanning elektron mikroskop, kita dapat mengidentifikasi adanya pori pada partikel. Namun, kita tidak dapat mengukur ukuran atau volume pori-pori partikel tersebut. Dengan instrumen Surface Area Analyzer, kita dapat mengetahui ukuran atau volume pori-pori partikel tersebut. Instrumen ini bekerja dengan mengaplikasikan persamaan BET. Dengan menghitung jumlah gas yang terabsorpsi pada partikel dan membentuk monolayer, kita bisa menghitung luas permukaan partikel, termasuk ukuran pori-pori pada partikel tersebut. Nano atau mikropartikel yang diproduksi mengandung komponen zat aktif dan eksipien. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya interaksi antara zat aktif dan eksipien lainnya, dapat dianalisis berdasarkan perubahan sifat termal dan gugus fungsi dari partikel yang dihasilkan, dibandingkan dengan sifat termal dan gugus fungsi bahan penyusunnya. Untuk mengkarakterisasi sifat termal, dapat digunakan alat differential scanning calorimetry. Sementara, untuk mengkarakterisasi perubahan gugus fungsi, dapat digunakan alat Fourier transform infrared spectroscopy. Salah satu pengujian penting terhadap sediaan nano atau mikropartikel adalah penetapan kadar zat aktif di dalam partikel tersebut dan efisiensi penyerapan. Kadar zat aktif dalam suatu partikel dapat dinyatakan sebagai miligram zat aktif per gram partikel atau miligram zat aktif per mililiter sediaan. Sementara itu, menilai efisiensi penyerapan dihitung berdasarkan kadar zat aktif aktual dalam suatu sediaan dibagi dengan kadar zat aktif teoritis dalam formula. Nilai efisiensi penyerapan sediaan nano atau mikropartikel dinyatakan sebagai persen. Instrumen yang digunakan untuk mengkuantifikasi kadar zat aktif dalam partikel tergantung dari sifat zat aktifnya. Dapat digunakan instrumen dengan prinsip spektrofotometri atau fluorometri. Untuk menetapkan kadar zat aktif dalam partikel, maka partikel yang terbentuk perlu dipisahkan terlebih dahulu dari komponen penyusun dan mediumnya. Baru kemudian, vesikel atau partikel tersebut didestruksi dan zat aktifnya ditetapkan kadarnya. Namun demikian, terkadang sulit memisahkan partikel dari bahan-bahan lainnya.
termasuk dari zat aktif yang tidak terenkapsulasi. Bahkan, meski telah menggunakan sentrifugasi kecepatan tinggi. Oleh karena itu, metode penetapan kadar secara tidak langsung merupakan alternatif yang dapat dilakukan. Pada metode tidak langsung, ditetapkan kadar zat aktif total dalam sediaan, baik yang terenkapsulasi maupun yang tidak terenkapsulasi. Lalu, ditetapkan kadar zat aktif di supernatan yang tidak terenkapsulasi. Selanjutnya, kadar zat aktif dalam partikel dihitung dengan mengurangi kadar zat aktif total, dikurangi kadar zat aktif yang tidak terenkapsulasi. Untuk memastikan zat aktif dapat terdisolusi dalam partikel dan dapat memberikan efek farmakologis, perlu dilakukan uji disolusi atau uji pelepasan obat. Sediaan nano atau mikropartikel ditempatkan pada kantong membran dialisis dengan molecular weight cutoff tertentu yang menahan partikel keluar dari kantung tersebut, namun zat aktif dapat berpermeasi keluar membran. Medium yang digunakan merupakan medium simulasi cairan fisiologis tergantung dari lokasi aksi atau lokasi penggunaan sediaan tersebut. Pengambilan sampel dilakukan pada titik-titik waktu tertentu. Kuantifikasi jumlah zat aktif yang terdisolusi menggunakan instrumen yang sesuai dengan sifat zat aktif. Kadar zat aktif terdisolusi dihitung dengan membandingkan kadar zat aktif total di dalam sediaan nano atau mikropartikel. Demikian materi tentang karakterisasi umum nano atau mikropartikel pada sesi ini. Untuk mempelajari materi sesi ini lebih lanjut, teman-teman dapat membaca referensi berikut. Sampai jumpa pada video materi berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam mengikuti sesi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.